Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lubna, dosen keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana contoh salah satu proses dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan paliatif pada program studi D3 Keperawatan tingkat 2 semester 4 mahasiswa-mahasiswi STIKES Cirebon. Untuk semester kali ini mata kuliah keperawatan paliatif D3 Keperawatan dengan beban SKS 1 SKS terdapat perubahan dari sebelumnya, sehingga di sini dapat saya jelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah paliatif dalam bentuk lebih banyak adalah studi kasus, mahasiswa mampu menguasai konsep dan perspektif paliatif atau perawatan paliatif dan perawatan akhir hayat atau end of life. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep legal etik dalam melakukan perawatan paliatif dan memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, juga menyampaikan informasi dan delivering bad news secara komprehensif. Di sini memberikan layanan paliatif dari mulai aspek biologis, psikososial, spiritual, dan budaya. Mahasiswa akan dapat menerapkan proses asuhan keperawatan paliatif atau penyakit terminal mulai dari pengkajian, penegakan masalah keperawatan, merencanakan intervensi keperawatan, dan implementasi seperti manajemen nyeri, juga gejala lainnya, evaluasi dan dokumentasi keperawatan pada pasien dengan penyakit kronis dan terminal. Adapun capaian pembelajaran program studi yaitu terdapat 5 poin, diantaranya diharapkan untuk dapat menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. Kemudian menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan, serta mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 4 butir, yaitu mengetahui konsep dasar keperawatan paliatif, memahami legal etik keperawatan paliatif, menguasai komunikasi dalam perawatan paliatif, dan menguasai konsep asuhan keperawatan paliatif. Kemudian adapun sub CPNK dari mata kuliah keperawatan paliatif ini, yang pertama adalah mengetahui perspektif keperawatan paliatif, mengetahui konsep dasar keperawatan paliatif, mengetahui etik keperawatan paliatif, memahami kebijakan nasional terkait keperawatan paliatif, memahami konsep dan prinsip komunikasi pada perawatan paliatif, menguasai teknik dan proses penyampaian berita buruk, menguasai patofisiologi penyakit kronis dan terminal, menguasai konsep pengkajian fisiologis dalam perawatan paliatif, menguasai konsep pengkajian dan pendekatan psikososial dalam perawatan paliatif, menguasai konsep pengkajian dan pendekatan spiritual dalam perawatan paliatif, menguasai konsep diagnosis keperawatan dan perencanaan intervensi keperawatan pada pasien paliatif, menguasai konsep manajemen gejala atau symptom management dalam perawatan paliatif, menguasai konsep manajemen nyeri atau pain management dalam perawatan paliatif, yang akan dilakukan sebanyak kurang lebih 14 pertemuan, ditambah 1 pertemuan untuk UTS dan 1 pertemuan untuk UAS, sehingga total adalah 16 kali pertemuan. Pada kali ini saya akan menunjukkan aktivitas dari pembelajaran pada minggu ke-15, yaitu pertemuan ke-14 pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 pukul 9 sampai 9.50 reguler tingkat 2 kelas B D3 Keperawatan STIKES Cirebon.
Tujuan pada sesi atau pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep manajemen nyeri atau pain management dalam perawatan paliatif. Dan metode yang akan saya gunakan pada pertemuan kali ini adalah ceramah, kemudian diskusi tanya jawab, selanjutnya terdapat penugasan yaitu analisis case study berkaitan dengan bagaimana manajemen nyeri pada kasus-kasus penyakit kronis dan terminal. Kemudian bahan ajar atau bahasan yang akan didiskusikan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah definisi nyeri, nyeri akut versus nyeri kronik, kemudian mekanisme neurofisiologis nyeri, sumber-sumber nyeri, berkaitan juga dengan konsep total pain pada perawatan paliatif, kemudian bagaimana guideline atau standar manajemen nyeri secara farmakologi juga secara non-farmakologi yang dapat diimplementasikan oleh perawat dan tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan paliatif pada pasien dengan penyakit terminal dan penyakit kronis. Berikut videonya. Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, bisa tidur tadi malam? Oke ya. Teman-teman, ada 3 keperawatan kelas B ya, tingkat 2. Kita sekarang lanjut untuk pertemuan terakhir ya di mata kuliah keperawatan paliatif untuk D3 keperawatan. Nah, untuk materi ya atau hal yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan manajemen nyeri ya pada perawatan paliatif. Teman-teman sebelumnya udah pernah nggak dibahas terkait dengan bagaimana manajemen nyeri barangkali di KMB gitu? Belum ya? Belum. Nah, makanya di sini kita perdalam terkait dengan ini. Kenapa? Karena yang sudah kita sering bahas ya, pasien dengan penyakit kronis, benar nggak? Di awal kita sudah bahas pasien dengan penyakit terminal itu dia akan sakit dalam jangka waktu yang lama, benar nggak? Kemudian masalahnya akan semakin kompleks. Kita ambil contoh apa? Kalian mau kasus apa misalnya? CA ya, barangkali ya. CA yang mungkin awalnya adalah stadium awal ya, CA mame atau CA yang lainnya. Kemudian misalnya CA-nya semakin berkembang, terus dia udah pengobatan ya sana sini, tapi tetap aja CA-nya nggak hilang gitu kan. Akhirnya dia metastasis, menyebar kemana? Ke otak, ke paru-paru, dan itu bisa akhirnya membuat fungsi tubuh yang lainnya menurun juga, terganggu, dan apa? Saraf-saraf nyeri juga yang ada di seluruh tubuh dia ya, atau tergantung lokasi di mana CA itu berada, itu juga bisa terganggu. Nah, kalau saya ambil contoh lagi, misalnya pasien dengan CA yang dia ada luka. Pernah lihat nggak CA mame? Kayaknya sudah pernah liatin ya gambarnya. CA mame ada luka, itu gimana rasanya? Dan nyerinya itu dalam jangka waktu panjang. Jadi nggak cuma sehari 2 hari kayak kalian mungkin bentol atau kegigit serangga ya. Itu dalam jangka waktu yang panjang. Terus ditambah lagi dia banyak hal yang dia khawatirkan, banyak yang dia pikirkan, benar nggak? Stres nggak pasien dengan mungkin CA atau HIV/AIDS? Nah, itu tuh bisa berakumulasi dan bisa memperparah yang namanya gejala nyerinya itu. Maka kita perlu pelajari ya, sebelum ke bagaimana manajemennya, kita akan pelajari apa sih itu nyeri, kemudian apa aja sih yang mempengaruhi nyeri ya pada pasien dengan penyakit kronis atau terminal. Makanya di paliatif ini kita ada istilah namanya total pain. Pernah dengar ya? Total pain ya, artinya pain itu atau nyeri yang kita rasakan nggak cuma karena gangguan integritas kulit, tapi ada hal lain ya, baik secara fisik. Oke, kalau fisik memang ada luka gitu kan, tapi secara psikologis, secara sosial, barangkali secara spiritual itu ada nyeri juga yang dia rasakan yang kita nggak bisa lihat secara apa ya, kasat mata gitu ya. Ini yang akan kita pelajari. Oke, kurang lebih gambarannya untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Sebentar. Fadila Amelia ada, terus Gusti Rangga, ada Widianti. Oke, baik, yang lainnya nanti masuk.
Nah, sekarang kita langsung bahas ya, nyeri dulu deh. Apa yang teman-teman pahami tentang nyeri? Apa itu nyeri? Nah, itu dulu pertanyaan saya. Ada nggak yang kira-kira mau coba jawab? Nyeri apa? Atau bisa kalian contohkan, kalian pernah merasakan nyeri apa? Siapa namanya? Suci ya, nyeri haid. Nah, nyeri haid rasanya gimana? Oke. Nah itu ya, itu salah satu penyebab nyeri, tapi mungkin secara fisik dan tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Apakah nyeri itu bisa mengganggu aktivitas kayak sosialnya barangkali, atau bisa sampai membuat Suci ini merasa kayak marah sama Tuhan barangkali, sampai ke situ nggak? Enggak kan? Ya karena nyerinya akut ya, alias hanya dalam jangka waktu mungkin berapa? 3 hari ya. Nah, tapi nyeri kronis ini beda. Ya, nyeri kronis ini beda, walaupun memang kebanyakan pencetus awalnya adalah karena ada kerusakan integritas kulit dulu. Ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah nyeri itu gejala. Sudah kita pernah bahas ya, apa bedanya tanda dan gejala. Masih ingat? Nah, gejala ini artinya apa? Hal yang dirasakan sama pasien itu secara subjektif, yang orang lain tuh mungkin nggak bisa ngerasain gitu kan, dan mungkin bisa beda tiap orang. Saya akan coba kasih ilustrasi gini. Waktu saya masih di rumah sakit kanker ya, ada 2 pasien dengan penyakit yang sama. Saya amame dua-duanya, stadiumnya sama, oke. Kemudian dua-duanya sama mengeluh nyeri, nyerinya nyeri hebat, mungkin sekitar 8 ya kalau nggak salah, sama-sama 8. Kemudian dua-duanya juga kita kasih obat yang sama, morfin dengan dosis tertentu gitu kan, dikombinasikan dengan yang non opioid yang lain. Ketika setengah jam setelahnya kita kaji lagi, pasien A itu turun dari 8 sampai ke 3. Ini benar ya, ini pasien saya sendiri gitu. Tapi yang pasien sebelahnya itu dia masih gelisah, masih kayak keringet dingin, masih nggak bisa fokus gitu kan. Pas kita tanya nyerinya berapa, malah meningkat nyerinya. Padahal sama-sama dikasih morfin, yang logikanya harusnya turun dong sama kayak pasien sebelahnya. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa kok bisa beda ya? Kenapa bisa beda? Artinya, kalau kalian menghadapi situasi kayak gini, kalian harus mikir dong ya, kayak kok bisa ya? Harusnya sama dong turun dengan obat yang sama, dengan stadiumnya sama, tapi kok ini nyerinya malah tidak berkurang, atau malah meningkat yang satunya. Ada apa ya gitu kan? Ada apa ya? Pasti ada sesuatu. Nah, itu yang harus kita gali pada pasien kita ya, ketika dia mengalami gejala nyeri. Apakah hanya itu? Nah, kalau pasien dengan penyakit yang tadi life limiting illness ya istilahnya, penyakit yang membatasi hidup itu, kita kaji apa sih yang dirasakan, apakah sih yang ditakutkan atau dikhawatirkan, yang dipikirkan, yang bisa mungkin membuat nyerinya itu makin parah gitu kan, makin tinggi. Jadi perawat, kalian sebagai perawat nanti berperan penting ya untuk manajemen nyeri ini, terutama pada saat pengkajian nyerinya ini. Dan pengkajian nyeri itu nggak cuma skala berapa kasusnya. Nah, kalau nyeri akut ini biasanya hilang saat penyebabnya hilang ya. Contohnya kalau dia habis operasi ya sembuh, ya udah hilang gitu ya. Patah tulang atau luka bakar atau habis melahirkan, hilang kan kalau udah selesai. Tapi kalau nyeri kronis ini sumbernya nggak tahu nih sebenarnya apa yang paling menyebabkan nyeri. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah mengkaji apa sih kira-kira faktor-faktor resiko yang memperberat nyerinya dia. Nah, kemudian ini sumber nyeri, ini pesan saya. Jadi teman-teman kalau nanti ketemu pasien yang dengan kondisi kronis itu, kajilah apakah secara fisik memang ada
Fisikal ya, ada luka. Ini paling kelihatan kalau fisik ya. Terus apa yang dirasakan? Berbarengan dengan nyerinya itu. Contoh, dia jadinya nggak bisa tidur, dia jadinya nggak nafsu makan, ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Pasien nyeri itu biasanya apa yang dirasain? Atau yang kelihatan? Gelisah, nggak bisa tidur, makan nggak nafsu karena sakit ya. Apa lagi kira-kira? Kalau diajak ngobrol fokus nggak? Bisa jadi nggak ya? Makanya kalau pasien dengan nyeri hebat skala 9 terus kita, ibu tarik nafas, ibu distraksi, nyambung nggak ke pasiennya? Nggak akan didengerin ya, nggak akan didengerin. Jadi kita lihat-lihat lagi. Kalau dia skalanya tinggi, maka mau nggak mau kita harus farmakologi dulu sampai dia sedang, baru kita kasih farmakologi yang lain. Terus secara sosial ada nggak yang dikhawatirkan kayak family atau finance worries? Kekhawatiran secara keluarga, contoh, ini saya sakit, anak saya di rumah gimana ya? Saya di rumah sakit lama, anak saya nanti sekolah yang nganter siapa? Yang ngasih jajan siapa? Yang mandiin siapa? Kepikiran tuh, suami nanti jajan nggak ya? Bener nggak? Itu kepikiran loh. Ya, apalagi kalau yang sudah menikah itu kan perlu ada kebutuhan namanya kebutuhan seksualitas. Laki-laki nggak bisa lama gitu. Nah, itu istri tuh kepikiran kalau dia lagi sakit. Atau nanti saya diceraiin nggak ya? Karena banyak istri yang sakit sama suaminya diceraiin. Karena dia sudah dianggap tidak ada gunanya lagi gitu sebagai pasangan. Itu yang paling parah. Terusnya loss of job atau income. Ketika yang sakit itu dia bekerja, terus gimana? Iya kan, bisa jadi dia mungkin dikeluarkan dari kantornya, nggak dapat penghasilan. Gimana kalau yang sakit itu bapaknya? Maksudnya pencari nafkah. Kepikiran nggak? Saya kasih bulanan ke istri gimana? Saya sakit, ayahnya merasa tidak berdaya. Itu pikiran-pikiran itu bisa memperparah nyeri yang dirasakan pasien. Loss of role. Kalian perlu kaji, ada nggak kehilangan secara peran? Dia tadinya ayah gitu kan, penghasil nafkah, pencari nafkah. Ya, kemudian dia biasa jadi role model lah buat anak-anaknya, tapi dia sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kehilangan peran dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Harusnya saya tuh ada buat anak-anak, tapi saya enggak. Itu bikin down pasien juga. Atau abandonment atau isolation. Ada nggak perasaan dia loneliness? Tahu loneliness? Kayak kesepian, biasanya teman-teman dia ngumpul kerja, tapi ini di rumah sakit temannya nggak ada yang jenguk. Apalagi kalau dia sakitnya mungkin HIV, AIDS yang secara stigma. Ya, ada nggak? Mungkin nggak perasaan kayak gitu? Kesepian, ditinggal, ya. Itu banyak. Nah ini teman-teman perlu kaji nanti secara sosial. Ada nggak penyebabnya gitu kan yang berhubungan dengan ini. Kemudian secara psychological, ada anger misalnya. Mungkin nggak pasien itu ngerasa, kok saya udah sakit terus-terusan, udah berobat tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ya, efeknya marah mungkin ya. Marah sama siapa? Oke, marah sama diri sendiri bisa jadi. Terus marah sama siapa lagi? Bahaya. Ya. Nah, ini guideline-nya kita dari WHO sebenarnya ya. Ada analgesic ladder. Pernah dengar nggak? Tangga analgesik, artinya aturan kapan kita kasih morfin, kapan kita kasih yang ringan. Aturannya apa? Ada 3 tingkatan. Ada lagi satu lagi sebenarnya di atasnya yang terbaru ya. Cuma kita ini dulu aja. Kalau tingkat 1 dia skala ringan ya, 1 sampai 3. Kalau 0 skala apa? Nggak masuk dong. Kalau 0 berarti dia nggak nyeri gitu kan. Nah 1 sampai 3 ringan. Dikasihnya apa? Non opioid plus adjuvan. Nah ini istilah baru. Non opioid tadi apa yang kalian ingat? Non narkotika jenisnya apa? Contohnya? Nah tadi ya asam beta ya, atau non steroid tadi ibuprofen, itu masuk non opioid. Itu dikasih kalau ringan ya 1 sampai 3 plus adjuvan. Adjuvan ini adalah
obat-obatan untuk mengurangi gejala yang lain yang bisa memperparah nyerinya. Contoh, banyak pasien nyeri terus dia akhirnya sakit mah ya, atau dia mual akhirnya karena nyerinya, atau jadinya sesak nafas ya, nyeri, panik gitu kan, jadinya sesak nafas. Maka adjuvan ini adalah obat-obatan lain untuk mengurangi si gejala yang lain itu tadi. Dia nyeri, ada sesak nafas, sampai kurangi tuh sesak nafasnya. Terus mungkin dia ada sampai ke nyeri lambung, maka kasih obat-obatan untuk anti mualnya, anti emetiknya. Jadi adjuvan ini pendamping ya, untuk memperkuat si efek dari non opioid ini. Kemudian kalau skalanya sedang 4 sampai 6 ya, atau 4 sampai 7 ya, 7 itu tengah-tengah lah ya. Opioid for mild to moderate pain. Jadi sudah mulai dikasih yang opioid tadi ya, narkotika cuman yang lemah. Nah yang lemah tuh apa tadi? Kayak kodein, tramadol itu boleh, tapi plus non opioid. Jadi biasanya udah kombinasi nih ya, jenis narkotika yang lemah kombinasi dengan mungkin ibuprofen barangkali ya, plus kombinasi dengan adjuvan ya, antiemetika tetap masuk. Jadi ada beberapa kombinasi. Kalau skalanya tadi berat sampai ke 10, baru mau nggak mau ya standarnya kita kasih opioid yang kuat ya, tadi morfin, fentanyl, plus boleh kombinasi dengan non opioid plus yang adjuvan. Jadi ini levelnya, sehingga kalian nanti kalau ketemu pasien dengan keluhan nyeri, kalian juga bisa ngecek ini bener kan ya obat nyeri yang dikasih ya. Atau mungkin dokternya ngasih pas di IGD ngasih untuk yang skala sedang, tapi pas di ruangan meningkat gitu kan, itu bisa diganti. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Clear sampai sini? Ya, jadi ada tadi 3 tangga ya. Yang pertama, coba saya review dulu. Yang pertama untuk scale yang ringan ya, panduannya dikasih apa? Non opioid plus bisa dengan adjuvan kombinasinya. Kalau yang sedang ya, jadi opioid lemah ya, yang tidak kuat gitu ya, lemah plus non opioid plus mungkin adjuvannya dikasih. Kemudian satu lagi yang tinggi apa? Yang kuat ya, morfin atau fentanyl tadi plus non opioidnya plus baru adjuvan. Jadi kalian nanti bisa cek ya di daftar obat pasien nih, kalau kalian mau kaji nih ada nyeri skala sekian persisten gitu, kalian cek obatnya sesuai nggak? Kalau masih ada yang kurang mungkin itu bisa didiskusikan sama dokternya, mungkin dokternya udah belum visit lagi gitu kan, belum tahu kondisi terbarunya tuh kalian. Sekarang terakhir adalah efek samping. Semua obat itu adalah racun. Bener nggak? Kalau bisa sih nggak usah minum obat ya pasien, cuma dalam kondisi-kondisi yang tadi nyeri hebat, kayaknya nggak mungkin kita nggak kasih ya, mau nggak mau gitu ya. Nah makanya kita juga harus sadari apa sih efek samping. Semua obat ada efek sampingnya kan, termasuk ini opioid, yang idealnya adalah kita harus edukasi dulu dong sebelum kita kasih ya. Selain kita bilang, Bu ini obatnya ini, kita harus juga kesampaikan efek sampingnya apa yang mungkin pasien rasakan, terutama kalau dia pertama kali minum itu. Ada yang namanya apa? Depresi sistem pernafasan. Jadi kita sudah bahas terkait dengan pertama adalah konsep dulu ya. Kemudian apalagi kita bahas kemungkinan sumber-sumber nyeri yang istilahnya tadi total pain. Total pain ini jujur kayaknya mungkin baru kita bahas di paliatif aja ya. Yang lain belum. Kenapa di yang lain enggak? Ya karena nyeri-nyeri akut tidak sampai mengganggu aspek spiritual ya. Ya tadi nyeri head mengganggu nggak spiritual? Kayaknya nggak nyampe ke situ sih. Nah kalau pasien dengan penyakit kronis, terminal ini beda. Ya, makanya teman-teman mau nggak mau harus menyentuh tuh si secara farmakologi. Tadi ada yang namanya analgesic ladder ya, atau tangga analgesik yang sebagai panduan ya dari WHO yang masih kita pegang sampai sekarang. Terus apa? Udah ya? Oke, kurang lebih itu. Nah sekarang teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Rangga ya. Jadi kalau misalnya dari
pertama kali kita ngasih obat nih dia, obat nyeri pada pasien yang nyeri, misalnya skala 7. Nah, kita kan harus diidentifikasi lagi Bu nyerinya setelah dikasih obat tersebut. Nah, itu jangka waktu berapa lama? Jangka waktu mengasih obat untuk kita identifikasi nyeri kembali. Oke ya. Bagus pertanyaannya ya teman-teman. Jadi itu penting juga untuk kita, jangan sampai kita kasih obat terus udah kita tinggalin aja ya. Kita kaji lagi nanti kalau mau ganti shift. Nyeri itu harus dipantau. Makanya salah satu peran perawat adalah intervensi itu pemantauan, benar kan? Ada edukasi, kolaborasi gitu kan? Ada monitoring atau pemantauan. Nah, nyeri ini yang harus dipantau salah satunya minimal skala. Makanya di rumah sakit ini harus ada yang namanya form pemantauan nyeri. Nah, kapan aja dipantaunya? Tergantung dari skala nyerinya itu tadi yang pertama. Kalau dia skala nyerinya ringan 1-3, kita cukup pantau mungkin 6-8 jam sekali. Ya, minimal 1 kali shift gitu kan. Pas mau operan boleh. Tapi kalau nyeri sedang, ya itu harus lebih sering lagi dong. Ya, mungkin sekitar ya 1-3 jam sekali. Gak apa-apa. Karena kalau sedang artinya masih bisa ditoleransi gitu ya oleh pasien. Tapi kalau nyeri hebat, kita harus pantau paling cepat mungkin 15 menit, setengah jam ya, paling lama 1 jam. Tapi idealnya adalah setiap mungkin setengah jam lah. Jadi kita tahu. Nah, kalau habis kita pantau ya minimal skala, maka itu pentingnya kita edukasi skala. Minimal nyeri sedang ke bawah, baru kita bisa anamnesa. Gitu ya. Ya, boleh. Tadi itu kan kalau obat kayak morfin itu kan nggak bisa langsung diturunin ya Bu ya, pas tahap gitu. Iya, tap off ya. Kalau misalkan apakah ada efek jangka panjang yang berbahaya apabila obat ini langsung diturunkan tidak secara bertahap? Iya. Pastinya dengan tim medis yang lainnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan coba bahas studi kasus. Ya, jadi saya ada studi kasus di sini. Sebelumnya ya, saya suka main kasus ya. Kalian suka saya permainkan untuk kasus-kasus di sini. Ya, jadi kalian baca kasus ya dalam kelompok, kemudian kira-kira apa analisis kalian? Apa faktor-faktor yang mungkin berkontribusi dalam tadi total pain itu? Ada nggak sih secara fisik dia penyebabnya? Ada nggak kemungkinan secara psikososial spiritual penyebabnya? Dari case yang ada di sini ya, dia CA paru-paru ceritanya. Ini saya ngarang ya, tapi kurang lebih gampang. Nanti kita akan bahas ya pertemuan selanjutnya. Cukup sampai sini, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih untuk kerjasamanya teman-teman luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.